Kamu kira kasur kamu bersih kan? Sebenarnya ada yang sembunyi tuh di dalamnya. Diam-diam, kutu busuk hidup di sana. Emang nggak aktif pada siang hari, tapi mereka akan tahu kapan kamu tidur, soalnya saat bernapas dalam, kamu mengeluarkan jumlah karbon dioksida yang besar. Kutu busuk akan keluar kayak dipanggil makan malam. Serangga ini nggak punya tujuan lain selain mengotori rumah kamu. Tanpa predator dan banyaknya makanan di kasur, serangga ini hidup tenang. Mereka kuat banget, bisa hidup di area apa aja yang dikunjungi manusia. Mereka bisa nebeng di tas manusia dan pergi ke tempat-tempat kayak teater, rumah sakit, sekolah, dan hotel. Panjang perjalanan nggak jadi masalah buat mereka, karena mereka bisa bertahan setahun tanpa makanan. Jangan harap bisa nangkap mereka, ukuran mereka cuma 6 mm. Mereka juga cepat dan gampang nemu tempat baru buat sembunyi. Coba pakai pestisida aja. Tapi kutu busuk bisa kebal pestisida. Jadi pengendali hama harus terus menambah keampuhan pestisidanya. Kutu busuk menghasilkan enzim detoks yang melindungi mereka. Mereka makin kuat dari generasi ke generasi. Penelitian pada tahun 2008 membandingkan kutu busuk dari masa mereka dengan kutu busuk 30 tahun lalu. Generasi tua cuma butuh 0,3 nanogram pestisida untuk dibasmi. Tapi generasi muda butuh 10.000 nanogram. Lebih penting lagi, basmi telur mereka. Kutu betina bertelur setiap malam. Sepanjang 6 bulan hidup mereka, mereka bisa menghasilkan 500 telur. Waktu lagi di dapur, kamu melihat beberapa semut. Pada musim semi, semut lebih suka makanan yang mengandung protein. Pada musim panas, selera mereka jadi makanan yang lebih manis dan berminyak. Beberapa semut ini cuma semut yang nyari sumber makanan baru. Aroma dapur yang kotor dan tempat sampah yang penuh menarik mereka ke sini. Begitu mereka nemu target, mereka bakal menandai jalurnya dengan feromon sampai ke sarang buat ngasih tahu seluruh koloni lokasi makanan tadi. Sarang koloni seukuran piring berisi 1.000 semut. Sementara itu, sarang 2 meter bisa dihuni 100.000 semut. Ada juga beberapa super koloni yang menggabungkan lebih dari satu sarang. Sarang terbesar yang pernah ada meliputi 3 negara, Italia, Prancis, dan Spanyol. Lebih dari 6.000 km, super koloni ini diperkirakan punya jutaan sarang dengan miliaran semut. Karena kamu tahu bakal ada banyak semut masuk ke rumahmu, hapus jejak semut pencari makanan dengan cuka dan air memakai perbandingan 1:3. Masukkan ke botol semprot, lalu semprot ke seluruh lantai. Cuka juga menghapus jejak aroma. Risikonya bukan cuma kedatangan ribuan tamu. Kalau ada sumber makanan, mereka bisa bikin sarang di dinding dan lantai. Lalu, fondasi rumah bisa lemah dan semut bisa lebih susah dibasmi. Satu lagi hama yang suka makanan manis di tempat sampah adalah kecoa. Mereka cuma bisa tahan 1 minggu tanpa air. Jadi, mereka biasanya ada di tempat lembab, kemungkinan besar di ruang bawah tanah. Tapi mereka bisa hidup sebulan tanpa makanan, mereka makan dengan cerdik biar nggak ketahuan. Kecoa mengembangkan ciri ini lebih dari 280 juta tahun lalu. Berarti mereka udah mengganggu dari dulu ya. Kamu melihat satu kecoa di dapur, tapi dia menghindar. Kecepatannya mencapai 5 km per jam. Kamu kejar sampai ke dekat sarangnya, tapi dia sembunyi, mungkin di celah tembok. Di sini, induk kecoa bakal mengeluarkan 50 telur. Saat menetas, kecoa muda ini susah banget ditemukan karena ukurannya yang super kecil. Tapi, mereka tumbuh dewasa dalam 36 hari. Kamu harus basmi mereka secepat mungkin ya. Mereka juga hama yang tahan pestisida. Sebaiknya, jaga kebersihan dapur untuk membasmi mereka dan gunakan produk berbahan dasar sitrus. Meskipun aromanya enak, kecoa nggak suka. Tapi kalau kecoa sudah terlanjur banyak, potong aja bawang bombay dan taburi soda kue. Waktu kecoa itu menyantap bawang bombay, mereka juga bakal menelan sodanya. Soda itu bakal bereaksi dengan cairan perut mereka dan mengembang, lalu meledak. Waktu membongkar kardus, kamu kaget melihat gegat di dalamnya. Kardus memang tempat favorit gegat karena memberi naungan dan cara nyaman untuk bepergian. Kertas, kardus, dan pakaian mengandung pati dan gula yang tinggi. Jadi, itu ngasih mereka makanan yang enggak ada habisnya. Mereka susah ditangkap dan bisa tidur lama.
Jadi mungkin kelihatannya aja nggak ada gegat di rumah kamu. Meskipun nggak bahaya buat manusia, tapi gegat bisa merusak pakaian dan mengotori makanan. Mendingan buruan basmi gegat karena mereka mengeluarkan 3 telur setiap hari dan hidup sampai 8 tahun. Saat jumlah mereka nambah, hama predator juga bakal bertambah. Lipan suka sama rumah yang ada gegatnya. Karena cepat banget mengikuti migrasi gegat, lipan juga suka tempat lembab. Lipan rentan dehidrasi, sebagian karena kecepatan mereka yang mencapai 0,3 meter per detik. Tapi meskipun gegatnya udah habis mereka makan, mereka tetap nggak mau pergi. Ada sisi positifnya sih, karena lipan bisa membasmi hama nyebelin lain termasuk kecoa, ngengat, laba-laba berbahaya, dan bahkan kutu busuk. Sehabis makan, mereka biasanya membersihkan ke-15 pasang kaki mereka loh. Tapi kalau rupa mereka terlalu menyeramkan, membasmi hama lain bisa memengaruhi mereka untuk pergi. Timi adalah pembasmi alami yang bagus untuk lipan dan mangsanya. Menanam timi di sekeliling rumah bisa ampuh mengusir mereka. Cubit sedikit daunnya untuk melepaskan zat kimianya. Meskipun serangga di rumah sebagian besar hama, sebenarnya ada juga yang berguna. Kalau kamu tinggal di Australia, biasanya kamu nemu laba-laba pemburu di rumah. Laba-laba ini cukup besar dan kelihatan menyeramkan. Tapi sebenarnya mereka bantuin kita kok. Mereka bisa hidup sampai 2,5 tahun. Bahkan ada orang yang miara mereka. Laba-laba ini tidur pada siang hari di dinding atas yang terlihat jelas buat ngasih tahu kalau mereka bakal melindungi kamu, bukan membahayakanmu. Pada malam hari, mereka mulai beraksi. Mereka mengusir serangga yang mengganggu di rumah. Saat bergerak ke tempat lembab, laba-laba pemburu perlahan mencari mangsa yang enggak kelihatan dan sembunyi di ruang bawah tanah. Laba-laba ini udah mutusin, malam ini dia akan makan kecoa, salah satu favoritnya. Kecoa beraksi saat sepi dan tahu kamu udah tidur. Dia berjalan dengan pedenya ke tangga buat nyari jus sampah yang manis. Tapi di perjalanan, laba-laba pemburu menunggu. Dia disergap. Kecoa itu masuk perangkap dan laba-laba pemburu keluar dari tempat sembunyi. Kecoa itu takut dan mencoba kabur. Tapi laba-laba pemburu adalah laba-laba tercepat di dunia. Dalam sekejap, dia ngebuktiin kalau dia emang pemburu. Laba-laba pemburu emang pasif di depan manusia dan suka ada di rumah. Kalau kamu nyoba ngusir mereka, mereka bakal kabur dan sembunyi. Mereka cuma agresif kalau kamu menyudutkan mereka. Mereka cuma pengen jadi bagian keluarga dan pembasmi hama kamu. Gratis pula. Kalau kamu kurang beruntung dan nggak ada laba-laba pemburu di rumahmu, mungkin kamu mau ambil laba-laba ini dari alam liar. Tapi sebelum menangkapnya, ingat ada 100 jenis laba-laba pemburu di Australia. Ukuran dan perilakunya berbeda. Ada yang lebih supel dari jenis yang lain. Laba-laba pemburu yang supel suka hidup dengan 150 laba-laba pemburu lain. Keluarga besar yang berburu bareng dan berbagi makanan. Jadi hati-hati ya sama laba-laba yang kamu bawa pulang.